Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama di pondok ada kata yang salah, perbuatan yang salah dari Ustaz, mohon untuk dimaafkan. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi IPS. Nah, jadi seperti yang Ustaz bilang tadi, silahkan diambil buku tulisnya untuk menyatat nomor kisi-kisi berapa aja yang akan masuk di PAT nanti. Ya, silahkan diambil pulpen sama bukunya. Sudah? Dan catat di memo HP aja lah saker papala. Boleh. Yang penting kalian punya catatan nomornya. Nanti kalau tidak ada catatan nomor yang ada di kisi-kisi kan kasihan kalian harus membaca ke 50 kisi-kisi itu. Jadi soal PAT nanti tidak sampai 50 agar tidak memberatkan kalian, makanya jadi 25 saja. Nah, bukan? Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya kisi-kisi nanti atau soal PAT nanti itu materinya dari bab 1 sampai bab 4. Jadi dari awal kita pertemuan awal semester sampai akhir semester ini. Jadi dari bab 1 sampai bab 4 materinya. Jadi setiap bab itu ada yang 5 soal, ada yang 6 soal, keluar ada yang 4 soal. Soal yang pertama, di nomor kisi nomor 2, oh ya, tanda merah ini adalah soal yang tidak jadi keluar. Kelihatan kan di tampilan antum? Perihal soalan yang berwarna merah ini tidak keluar. Jadi zat warna yang kuning ini yang keluar. Halang lagi. Nah, jadi yang berwarna kuning silahkan tandai atau catat yang keluar di PAT. Yang pertama itu menjelaskan bentang alam ASEAN. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang bentang-bentang alam di ASEAN, baik itu di Indonesia, baik itu di Filipina, dan lain sebagainya. Minta tolong untuk tampilannya tidak dicoret-coret, ya. Yang kedua, menyebutkan berdirinya ASEAN itu kapan? Masih ingat tidak? Kapan sih berdirinya ASEAN itu dan di mana? Yang berikutnya, mengidentifikasi bentang alam negara-negara ASEAN. Dan yang berikutnya, membandingkan kegiatan perekonomian negara-negara ASEAN. Jadi kalau misalkan untuk negara Singapura, apa sih kegiatan ekonomi yang cocok untuk di sana? Apakah cocok untuk kegiatan pertanian di Singapura? Jadi antum nanti disajikan agar bisa membandingkan kegiatan-kegiatan di negara-negara ASEAN. Soalan berikutnya, di nomor kisi-kisi 7, menyebutkan kerjasama ASEAN di bidang industri.
Jadi nanti soalannya ada sebuah contoh, kalian menyebutkan yang mana yang masuk dalam kegiatan bidang industri. Insya Allah mudah aja. Berikutnya, menganalisis faktor pendorong kerjasama ASEAN. Jadi kerjasama ASEAN itu faktor pendorongnya apa? Apakah karena persamaan sumber daya alam sehingga terjadinya faktor kerjasama? Ada 3 kalau nggak salah. Berikutnya tentang sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan. Nah, kemarin pernah kita bahas tentang sengketa itu antara Indonesia dengan Malaysia. Jatuh kemana Pulau Ligitan dan Sipadan itu? Asia. Ditandain ya. Soalan berikutnya yang tidak jadi nomor 13. Berarti nomor 12 yang keluar. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang negara-negara ASEAN. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi itu apa pengaruhnya terhadap negara-negara ASEAN? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 14. Apa sih fungsi lahan itu? Misalkan yang semulanya perkebunan berubah fungsinya menjadi lahan pemukiman. Apa sih definisi dari fungsi lahan itu? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 18, menganalisis penyebab faktor pendorong mobilitas sosial. Apa sih faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial itu sendiri apa sih? Masih ingat mobilitas sosial itu apa? Kalau mau jawab silakan mic-nya diaktifkan ya. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 19, saluran-saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi. Nah, jadi mobilitas sosial itu ada saluran-salurannya. Jadi nanti antum mengelompokkan berdasarkan saluran organisasi profesinya. Kita bahas dulu ya, nanti akan kita lakukan sesi tanya jawab. Jadi, kalau antum ada yang kurang paham, silakan dicatat dulu pertanyaannya. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 20, faktor pendorong mobilitas sosial struktural. Jadi mobilitas sosial itu ada yang bersifat struktural, ada yang bersifat fungsional. Faktor pendorongnya apa? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 22, menentukan perbedaan suku bangsa di Indonesia. Jadi antum harus mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia dan antum harus bedakan. Oh, ini misalkan kalau misalkan Betawi itu masuknya di mana sih? Apakah di Jawa atau di Kalimantan? Nah, Betawi di mana? Di Jakarta. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 24, menganalisis konflik dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial kita itu seringkali muncul konflik. Kenapa? Biasanya mungkin antum di rumah konflik dengan adik, misalkan adik misalkan dibelikan sesuatu, antum tidak. Nah, itu sudah terjadi konflik di rumah dalam hal yang lebih kecil. Atau misalkan di kelas, di pondok, ada silap kata, salah kata dengan teman, terjadi konflik.
Nah, itu juga salah satu dari konflik dalam sosial. Oleh tanya. Berikutnya, di nomor kisi-kisi 28, Enggak. Awan, siswa dapat kalau punya menjelaskan sorangan. contoh faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi itu kemarin ada berapa, Nak? Yo, ada berapa? Konter tuh. Oh, Hilos konter. Itu ada Karena dengan paham. ada 4. Yang pertama, Cepat mananya aja. Kita Hanzo ada ini. silakan antum nanti cek sendiri bukunya ya. Jadi dari 4 itu, antum nanti akan Punya apa aja? akan munculkan satu contoh. Kira-kira dari keempat itu Aja masuk konter. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 29 Kalau nggak tahu dulu. menjelaskan pengertian faktor produksi tertentu. Jadi dari yang 4 faktor tadi, misalkan contoh Langsung diincar. kewirausahaan. Definisi dari Pintar kewirausahaan. gordnya ininya. Hah? Kalau misalkan Temenan kan? Di Solo ya, dia. tenaga kerja itu definisinya apa sih? Teknis. Pakai hoodie Soalan tapi sih. berikutnya di nomor kisi-kisi 32, Pakan rambut. siswa dapat menerangkan contoh aktivitas perdagangan antar negara. Jadi contoh-contoh Dirosot, perdagangan dirosotnya lah. Allah mudah. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 32, siswa dapat Ini siap-siap kamu Nan. siswa dapat memprediksi dampak dari peningkatan ekspor dibandingkan impor. Jadi antum harus bisa membedakan ekspor itu apa, impor itu apa. Kalau suatu negara dia kelebihan melakukan impor, apa yang terjadi pada negara itu? Sementara sebaliknya, misalkan negara itu dia sangat banyak melakukan ekspor, apa yang akan terjadi Pinky pada boy. Terus Indonesia banyak. soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 37, siswa dapat memberikan contoh redistribusi pendapatan dalam bidang pertanian. Jadi redistribusi itu apa sih? Nah, redistribusi pendapatan. Jadi pendapatan baik itu dalam bentuk pajak, pemasukan negara, dikembalikan ulang kepada rakyatnya. Jadi itu adalah redistribusi pendapatan. Tapi di sini ditanyakan di bidang pertanian. Jadi redistribusi pendapatan di bidang pertanian itu contohnya apa? Soalan berikutnya, nomor kisi-kisi 40. Siswa dapat menjelaskan pengertian motivasi. Anak nggak nonton, pengen baca ini. Oleh kita, Dipanggil lebih. motivasi bangsa Barat itu ke Indonesia itu dengan Trichy ini apa sih? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 43. Siswa dapat menjelaskan alasan dibangunnya jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan. Nah, ini tujuannya apa sih dibangunnya jalan Anyer Panarukan ini? Jadi pada masa penjajahan Belanda dibangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, itu tujuannya apa? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 44, siswa dapat mengaitkan teori yang digunakan oleh Gubernur Raples dalam menjalankan sistem sewa tanah. Siapa sih yang berisik ini? Nabiel, Nabiel.
Habis Ustaz mobil. Makanan dengar pulang sih jadi. Oh, Udah mati. main ML. Oh, main ML. Jadi mic-nya kalau tidak ada keperluan bicara silahkan dimatikan. Kalau mau bicara hidupkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tuh? Jadi pada masa penjajahan itu rakyat Indonesia disuruh membayar sewa tanah kepada pemerintahan Belanda atas dasar teori yang digunakan yaitu adalah pada saat itu diberlakukan oleh Gubernur Redlef. Teori apa itu namanya? Karena mereka berdasarkan teori itu disebutkan bahwa seluruh tanah itu adalah milik negara atau milik raja dan mereka saat itu dipimpin oleh raja. Maka sebagaimana biasanya mereka membayar uang upeti kepada rajanya. Sementara raja itu sudah di bawah kekuasaan Belanda sehingga berdasarkan teori itu mereka harus membayar upeti itu kepada kepada Belanda. Nah, jadi atas dasar teori itu. Nah, yang ditanyakan adalah teori apa? Soalan berikutnya, di nomor kisi-kisi 45, siswa dapat menjelaskan penyebab meletusnya perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi, kenapa terjadinya perlawanan di Pangeran Diponegoro itu? Jadi, rakyat melakukan perlawanan. Itu kenapa? Apakah Belanda pada saat itu mengambil alih lahan yang ada di sana, ataukah mereka mengganggu keturunan dari Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 47. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai. Jadi tiga serangkai itu siapa? Soalan berikutnya, yang terakhir, soal nomor kisi-kisi 50, siswa dapat menjelaskan isi dari propaganda 3A yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Jepang. Nah, jadi 3A itu apa sih propagandanya? Isinya apa sih? Oke, sampai di sini kita cukupkan dulu. Ustadz buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dipersilahkan. Aktifkan mic-nya. Silakan. Aktifkan mic-nya kalau mau bertanya. Jangan malu-malu. Tapi mungkin mau bertanya, Najmuddin, Tapli. Abang Adul. Mau bertakun kah Abang Adul? Gimana? Cukup jelas? Musa mungkin mau bertanya, Musa.
Aktifkan aja mic-nya kalau mau berbicara, enggak apa-apa. Oh, lumayan kan, nanti masuk YouTube. Atau mungkin mau bertanya, Ustaz, soalnya terlalu mudah. Ustaz, Udah. Nih. Enggak ada pakai kamera. Ada apa sama aja. iya, Fadlil ada di Zoom nih nggak? Ada. Ya, nih. Mulai kan, Ustaz ya. Kemudian enggak ya? Fadlil harus. Nabil main ML Nabil. Nabil, mungkin ada yang mau ditanyakan, Nabil, silakan. HPG. Aufa, Nazmi, Arif. HPG. Gimana? Mudah kan? Kisi-kisinya? Insya Allah nanti semuanya mudah saja. Ya. Jadi pesan Ustaz, jangan mengejar angka 100. Kalau toh itu bisa menggambarkan kemampuan. Nilai terbaik itu bukanlah nilai yang 100 atau 90, 100. Tapi nilai terbaik itu adalah nilai yang didapatkan berdasarkan kemampuan diri kita. Percuma dapat 100 kalau kita tak jujur. Berarti itu bukan menggambarkan gambaran dari kemampuan diri kita. Kalau ternyata nanti antum dapat 90 sampai 100, berarti itu adalah nilai terbaik dari berupa angka dan berupa keyakinan. Karena itu adalah memang benar-benar kemampuan kalian. Tapi kalaupun nilai kalian di bawah KKM, di bawah rata-rata, itu pun lebih baik daripada kalian meniru atau menyontek atau melakukan perbuatan yang tidak jujur. Ya. Jadi nilai yang terbaik itu adalah nilai yang berdasarkan kemampuan diri kalian. Catat itu. Tapi pas handle jaya. Cuma kan dapat 100 tapi itu berdasarkan Bisa jarak kemampuan pertama hafid. dari Kita tanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, sebentar lagi Ustaz akan pembahasan fisik. Untuk PKN nanti sesuai jadwalnya akan kita bahas kembali. Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin demikian yang dapat dan semoga nanti hasilnya memuaskan sesuai dengan usaha yang antum lakukan. Insya Allah proses itu juga akan mengkhianati hasil. Ya, jangan lupa belajar, gunakan waktu luang di rumah, jaga kesehatannya, jaga ibadahnya juga. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.